teman-teman, di sini saya akan membacakan Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanmu dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Hai teman-teman, di sini saya akan memberi penjelasan isi Quran surah Yunus ayat 40 dan 41. Quran surah Yunus ayat 40 dan 41 menjelaskan bahwa manusia terbagi menjadi dua golongan, yaitu orang yang beriman kepada Al-Quran dan orang yang tetap tidak beriman. Sebagian orang mengetahui kebenaran Al-Quran tetapi menolaknya karena keras kepala dan kepentingan dunia. Allah Maha mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dan siapa yang mendapat hidayah, serta akan memberikan balasan yang adil di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad hanya bertugas menyampaikan ajaran Islam tanpa memaksa, karena keimanan adalah urusan hati dan setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Pesan Quran surah Yunus ayat 40 dan 41. Ayat ini mengajarkan bahwa iman hanya dapat dinilai oleh Allah, sehingga manusia tidak boleh menghakimi keimanan orang lain. Umat Islam tetap berkewajiban mengajak kepada kebaikan dengan cara bijak dan tanpa paksaan. Quran surah Yunus ayat 40 dan 41 juga menekankan pentingnya sikap toleransi, kesabaran, dan saling menghargai perbedaan demi terciptanya kehidupan yang damai dan rukun. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang toleransi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi artinya sifat toleran, batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Sifat toleran di sini maksudnya bersifat atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan kata tolerance yang berarti toleransi, kesabaran, dan kelapangan dada. Sedangkan toleransi dalam bahasa Arab sebagaimana dalam Mu'jam Maqayis al-Lughah disebut dengan istilah tasamuh. Kata tasamuh adalah bentukan dari kata samaha yang secara bahasa berarti lembut dan mudah. Sedangkan menurut Dr. Kiai Ahsin Sako Muhammad, tasamuh berarti berkisar antara kemurahan hati, mudah memaafkan, lapang dada, kesabaran, ketahanan emosional, menenggang rasa, dan menghargai, dan sebagainya. Selain tasamuh, toleransi dalam bahasa Arab disebut dengan kata al-samhah. Menurut Ibnu Mansur dalam lisan Al-A'rab, samhah berarti tidak menyusahkan dan tidak memberatkan. Berdasarkan hal tersebut, samhah sama dengan moderat, yakni berada di pertengahan, tidak condong pada salah satu sisi.
Kemoderatannya ditunjukkan dengan ajaran Islam yang mudah, tidak menyusahkan dan memberatkan umatnya. Dari pengertian tersebut, kata kunci dari toleransi adalah menghargai orang lain, baik yang berbeda pendapat, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya dengan pendirian sendiri. Orang yang toleran adalah orang yang memiliki kesabaran, kelapangan dada, dan daya tahan. Para ulama menjelaskan bahwa dari sekian banyak ajaran agama Islam, yang paling dicintai Allah adalah ajaran Al-Hanifiyah dan Al-Samhah. Maksud Al-Hanifiyah adalah ajaran kebaikan yang jauh dari keburukan atau kebatilan. Sedangkan Al-Samhah atau toleran adalah perilaku yang memudahkan, tidak mengandung ajaran yang memaksa atau memberatkan umatnya. Al-Samhah dibangun di atas prinsip kemudahan berdasarkan firman Allah dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 78, dan dia tidak menjadikan kesukaran bagi kalian dalam agama ini. Contoh sikap toleransi. Islam mengajarkan sikap toleransi yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Toleransi dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu toleransi internal sesama umat Islam dan toleransi eksternal antar umat beragama. Toleransi internal umat Islam. Toleransi internal ditunjukkan melalui sikap saling memahami dan memudahkan sesama muslim dalam beribadah. Contohnya adalah hadis Nabi Muhammad tentang imam sholat yang memanjangkan bacaannya sehingga memberatkan makmum. Nabi menegur hal tersebut karena di antara makmum ada orang yang sakit, lemah, tua, dan memiliki keperluan lain. Berikut ini hadisnya. An Abi Mas'udin al-Ansari radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah la akadu udrikus sholata mimma yutawwilu bina fulanun fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi mau'idatin asyaddu ghadaban min yaumi idin faqala ayyuhan nasu innakum munaffiruna faman shalla bin nasi falyukhaffif fa inna fihimul maridha wad-dha'ifa wa dzal hajah. Rawahul Bukhari. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa imam dianjurkan meringankan sholat ketika berjamaah. Tujuannya agar ibadah tidak memberatkan dan tidak menjauhkan orang dari agama. Sikap ini mencerminkan kasih sayang, empati, dan toleransi terhadap perbedaan kondisi umat. Sholat boleh dipanjangkan jika dilakukan sendiri atau munfarid. Selain itu, toleransi juga dicontohkan oleh para ulama Indonesia seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari'i dan Kiai Haji Abdullah Fakih Mas Kumambang. Meskipun memiliki perbedaan pendapat tentang penggunaan beduk dan kentongan di masjid, mereka tetap saling menghormati dan menyesuaikan diri saat berkunjung ke daerah masing-masing. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام
teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam yang bertujuan menciptakan kehidupan sosial yang damai, rukun, dan saling menghargai di tengah perbedaan keyakinan. Landasan utama toleransi ini terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8 dijelaskan bahwa Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang non-muslim yang tidak memusuhi umat Islam dan tidak mengusir mereka dari kampung halaman. Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan agama bukanlah alasan untuk bersikap kasar, tidak adil, atau bermusuhan dalam kehidupan sosial. Allah justru mencintai orang-orang yang berlaku adil, sehingga keadilan dan kebaikan harus ditegakkan kepada siapapun tanpa memandang agama. Ayat tersebut juga bertujuan menghilangkan keraguan umat Islam dalam menjalin hubungan dengan non-muslim. Selama hubungan itu tidak berkaitan dengan permusuhan agama, penindasan, atau pengusiran, maka umat muslim diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk hidup berdampingan secara harmonis, bekerja sama, dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh nyata toleransi juga ditunjukkan oleh Nabi Muhammad melalui sikap dan perilakunya. Dalam hadis riwayat Bukhari diceritakan bahwa Al-Tufail bin Amr meminta Nabi agar mendoakan kebinasaan kabilah Daus karena menolak dakwah Islam. Namun Nabi justru mendoakan agar Allah memberikan hidayah kepada mereka dan membawa mereka masuk Islam. Sikap ini menunjukkan bahwa Nabi lebih mengedepankan kasih sayang, kesabaran, dan harapan akan kebaikan, bukan kebencian atau kekerasan terhadap orang yang berbeda keyakinan. Dalam hadis lainnya, Nabi Muhammad juga mencontohkan toleransi dan penghormatan terhadap non-muslim ketika beliau berdiri saat iring-iringan jenazah seorang Yahudi lewat. Ketika para sahabat bertanya karena jenazah tersebut adalah seorang Yahudi, Nabi menjawab bahwa jenazah itu tetap harus dihormati karena ia adalah manusia. Sikap ini menegaskan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan martabat manusia tanpa membedakan agama. Selain itu, contoh toleransi antar umat beragama dalam konteks masyarakat Indonesia dapat dilihat dari ajaran Sunan Kudus. Beliau menghimbau umat Islam untuk tidak menyembelih sapi sebagai makanan sebagai bentuk penghormatan terhadap pemeluk agama lain yang memuliakan sapi. Himbauan ini tidak mengurangi atau merusak ajaran Islam, tetapi merupakan bentuk kearifan sosial dan toleransi menjaga keharmonisan masyarakat. Dari keseluruhan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama dalam ranah sosial kemasyarakatan seperti berbuat baik, berlaku adil, saling menghormati, dan menjaga kedamaian. روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidani Rahman Kevin dari kelas 11 TKJ 3. Saya akan mempresentasikan tugas, yaitu membaca Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an wa laqad ja'athum rusuluna bil bayyinati summa inna kasiran minhum ba'da dalika fil ardi lamusrifun. Dan artinya, bawah ini adalah terjemahan lengkap Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 32. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya para rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Terima kasih, sekian tugas presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wakil Kristian dari kelas 11 TKJ 3. Saya akan mempresentasikan kandungan Al-Maidah dan tafsir Al-Maidah. Kandungan Al-Maidah ayat 32 dan hadis tentang memelihara manusia. Tafsir Al-Maidah ayat 32 menegaskan bahwa nyawa manusia sangat suci dan mulia. Membunuh satu jiwa tanpa disamakan dengan membunuh seluruh manusia, sedangkan menyelamatkan satu nyawa disamakan dengan menyelamatkan seluruh manusia. Tafsir ulama menjelaskan ayat ini menanamkan tanggung jawab sosial untuk menjaga kehidupan dan mencegah kerusakan di bumi. Hadis Nabi memperkuat ayat tersebut dengan menegaskan larangan membunuh, menyakiti dan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kehidupan manusia lebih berharga daripada dunia dan isinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Pratama Putra Sagurian dari kelas 11 TKJ 3. Saya ingin menjelaskan tentang hadis menjaga kehidupan manusia dari surat Al-Maidah. 1. Larangan membunuh. Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat Tirmizi. Makna, nyawa manusia sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada seluruh isi dunia. 2. Menjaga darah nyawa manusia. Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah suci. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna, Islam melindungi nyawa, harta, dan kehormatan setiap manusia. 3. Larangan menyakiti diri sendiri dan orang lain.
tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Makna menjaga kehidupan bukan hanya orang lain tetapi juga diri sendiri. 4. Kasih sayang sebagai dasar perlindungan nyawa. Barang siapa tidak menyayangi manusia, maka ia tidak akan disayangi Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna kasih sayang mendorong manusia untuk menjaga dan melindungi kehidupan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم Berdasarkan Quran Surat Yunus ayat 40-41 dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat akan selalu ada perbedaan sikap terhadap kebenaran, yaitu ada yang beriman dan ada pula yang menolak. Islam mengajarkan sikap toleransi, tidak memaksakan keyakinan, serta menghormati pilihan orang lain, karena setiap manusia bertanggung jawab atas amal perbuatannya masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Quran Surat Al-Maidah ayat 32 menegaskan bahwa kehidupan manusia sangatlah berharga. Membunuh satu orang tanpa alasan yang benar sama dengan membunuh seluruh umat manusia, dan menyelamatkan satu nyawa seolah-olah telah menyelamatkan seluruh manusia. Ayat ini menanamkan nilai kemanusiaan, kasih sayang, serta larangan keras terhadap kekerasan dan pembunuhan. Dengan demikian, kedua ayat tersebut mengajarkan pentingnya toleransi dalam perbedaan keyakinan, tanggung jawab pribadi atas perbuatan, serta penghormatan terhadap hak hidup dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.